Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Saadah dengan nomor pokok mahasiswa 222151016 dari kelas 2022A, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah teori bilangan yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dedi Nurjamil, Magister Pendidikan. Langsung saja ke soal yang pertama. Tuliskan bilangan kompleks Z sama dengan 3 tambah 3 akar 3i dalam bentuk polar. Pembahasan soal yang pertama, kita akan mengubah bentuk bilangan kompleks menjadi bentuk polar. Nah, bentuk umum dari bilangan kompleks itu Z sama dengan X tambah IY. Dari soal, bentuk kompleksnya itu Z sama dengan 3 tambah 3 akar 3I. Berarti X-nya 3, Y-nya 3 akar 3I. Kemudian kita akan mengubah bentuk bilangan kompleks ini ke dalam bentuk polar. Bentuk polar itu sendiri yaitu Z sama dengan R cos alpha tambah IR sin alpha. Kemudian kita gambarkan ke dalam grafik, yaitu X-nya 3 dan Y-nya 3 akar 3, sehingga kita harus mencari nilai R-nya. Cara mencari nilai R yaitu R sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita substitusikan nilai X dan Y-nya. X-nya yaitu 3 kuadrat ditambah Y-nya 3 akar 3. 3 akar 3 kuadrat. 3 pangkat 2 yaitu 9 ditambah 3 akar 3 kuadrat yaitu 27. 9 ditambah 27 yaitu 36. Maka akar dari 36 yaitu 6. Jadi nilai R-nya 6. Sekarang kita cari nilai dari cos alpha dan sin alpha-nya. Pertama kita cari cos alpha. Cos alpha sama dengan X per R. Nilai dari X yaitu 3 per R-nya yaitu 6. Kita sederhanakan jadi 1/2. Maka alpha sama dengan harkus cos 1/2. Maka alpha sama dengan 60 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk radian, maka alpha sama dengan pi per 3. Sekarang kita cari nilai sin alpha-nya. Sin alpha sama dengan Y per R. Nilai Y-nya yaitu 3 akar 3, R-nya yaitu 6. Kita sederhanakan jadi 1/2 akar 3. Maka alpha sama dengan harkus sin 1/2 akar 3. Alpha sama dengan 60 derajat. Maka alpha sama dengan pi per 3. Selanjutnya kita mengubah ke dalam bentuk polar. Nah, maka Z sama dengan R yaitu 6 cos alpha-nya itu pi per 3. Pi per 3 ditambah I, R-nya 6, sin alpha-nya itu pi per 3. Maka Z sama dengan, kita faktorkan jadi 6 dalam kurung cos pi per 3 ditambah I sin pi per 3. Maka Z sama dengan 6 cis pi per 3. Atau dalam bentuk umumnya itu Z sama dengan R-nya yaitu 6. Nilai dari cos alpha-nya itu
cos alfa itu 1/2. Berarti 1/2 ditambah I nilai dari sin alfanya yaitu 1/2 akar 3. 1/2 akar 3. Nah, jadi bilangan kompleks Z sama dengan 3 tambah 3 akar 3I dalam bentuk polar yaitu Z sama dengan 6 cis pi per 3 atau Z sama dengan 6 dalam kurung 1/2 tambah I 1/2 akar 3. Nah, teman-teman ini ya untuk detail jawaban dari nomor 1. Soal yang kedua, hitunglah 9 EDTP dibagi B73 dalam basis 15. Pertama-tama, anggota dari basis 15 itu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, P, B, D, T, dan E. Kita harus mengubah dulu B73 dalam basis 15 ini ke basis 10. Berarti B73 basis 15. Caranya itu B itu berarti 11. 11 dikali 15 pangkat 2 ditambah 7 dikali 15 pangkat 1 ditambah 3 kali 15 pangkat 0. 11 dikali 15 pangkat 2 itu 2475 ditambah 7 dikali 15 itu 105 ditambah 15 pangkat 0 itu 1, berarti 3 kali 1 3. Hasil dari 2475 tambah 105 tambah 3 itu 2583. Yang kedua, kita ubah juga 9 EDT ini ke dalam basis 10. 9 EDT dalam basis 10 itu kita ubah dulu dalam basis sama seperti tadi, berarti 9 dikali 15 pangkat 3 ditambah yaitu 14 dikali 15 pangkat 2 ditambah D itu 12, berarti 12 kali 15 pangkat 1 ditambah T itu 13, berarti 13 kali 15 pangkat 0. Hasil dari 9 kali 15 pangkat 3 itu 30.375 ditambah 14 kali 15 pangkat 2 itu 3.150 ditambah 12 kali 15 itu 180 ditambah 13. 30.375 ditambah 3.150 ditambah 180 ditambah 13 itu hasilnya 33.718. Nah, berarti kita bagi 33.718 ini dengan 2.583. Hasilnya itu dibagi dengan 2.583. Nah, hasilnya itu 13. 13 dalam basis 15 itu T. KT. Selanjutnya kita kalikan B73 ini dengan T. B73 basis 15 kali dengan T. T itu 13, berarti 13 dikali 3 itu 39. Nah, 39 itu dalam basis 15 itu berarti 39 dibagi 15 itu 2, sisanya 9. Berarti kita tulis sisanya 9. Kita simpan 2-nya. 13 dikali 7 itu 91. 91 ditambah 2, 93. Nah, 93 dalam basis 15 itu berarti 93 dibagi 15. 93 dibagi 15 itu 6. Sisanya 15 kali 6 kan 90, berarti sisanya 3. Nah, kita tulis sisanya, ini kan 6, berarti kita ke atas 6.
13 dikali B itu berarti 11. 13 kali 11 itu 143. 143 ditambah 6 itu 149. Nah, 149 ini dalam basis 15 berarti nah, 149 dibagi 15 itu 9. Sisanya 14 berarti 9. Dalam basis 15 14 itu kan berarti 9 36. Nah, berarti 9 39 kita kurangkan, P dikurangi 0 berarti P. 13 dikurangi 9 berarti 4. Nah, 12 dikurangi 3 berarti 9. Nah, karena 94P ini tidak bisa dibagi B73, maka kita tambahkan koma di atas, lalu kita tambahkan 0 di bawah sini. Nah, sama seperti tadi, agar memudahkan kita dalam membaginya, kita ubah dulu 94P0 ini ke dalam basis 10. Berarti 9 dikali 15 pangkat 3 ditambah 4 kali 15 pangkat 2 ditambah P itu 10. Berarti 10 kali 15 pangkat 1 ditambah 0. Nah, 9 kali 15 pangkat 3 itu 30.375 ditambah 4 dikali 15 pangkat 2 itu 900 ditambah 10 kali 15 berarti 150 tambah 0 31.400. Nah, hasil penyubahan dari 30.375 ditambah 900 tambah 150 itu 31.425. Nah, selanjutnya kita bagi 31.425 ini dengan 2.583. 2.583 sama dengan hasilnya itu 12. Nah, 12 dalam basis 15 itu D. Selanjutnya kita kalikan D dengan B73. B73 basis 15 itu kalikan dengan D basis 15. Berarti 12 dikali 3 itu 36. Nah, 36 dalam basis 15 itu berarti 36 dibagi 15 itu 2. Sisanya 6. Nah, kita tulis 6, kita katasin 2. 12 dikali 7, 12 kali 7 itu 84. Nah, 84 tadi ada sisa 2 berarti jumlahkan 84 ditambah 2 itu 86. Berarti 86 dibagi 15. 86 dibagi 15 itu 5. 15 kali 5 itu kan 75, berarti sisanya 86 dikurangi 75 itu berarti 11 sisanya. Nah, kita tulis 11 dalam basis 15 itu kan B, berarti B. Kita simpan 5-nya. 12 dikali 11 itu 132. 132 ditambah 5 itu 137. Nah, 137 dalam basis 15 itu 137 dalam basis 15 itu 137 dibagi 15 itu kan 9. Dengan sisanya itu 2. Berarti 92. Nah, kita tuliskan 92B6. Nah, 0 kan tidak bisa dibagi 6. Kita pinjam ke sini berarti karena ini basis 15 berarti 15 dikurangi 6 9. Ini kan
tinggal 9. 9 dikurangi 11 itu kan tidak bisa. Berarti kita pinjam lagi ke sini 15. 15 ditambah 9 itu 24. 24 dikurangi 11 itu berarti 13. 13 dalam basis 15 itu berarti T. Nah, ini sisanya berarti tinggal 3. 3 dikurangi 2 itu 1. Nah, 1 T9 ini tidak bisa nih dibagi B73. Berarti kita tambahkan lagi dengan 0. Kita ubah lagi 1 T90 ini ke dalam basis 10. 1 T90 basis sini. Caranya sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Berarti 1 dikali 15 pangkat. Berarti 1 dikali 15 pangkat 3 ditambah 13 kali 15 pangkat 2 ditambah 9 kali 15 pangkat 1 ditambah 0. Nah, 1 dikali 15 pangkat 3 itu 3.375. Ditambah 13 kali 15 pangkat 2 itu 2.925. 2.925 ditambah 9 kali 15 itu 135 tambah 0. Nah, hasil dari 3.375 ditambah 2.925 ditambah 135 itu 6.435. Nah, selanjutnya kita bagi 6.435 dengan 2.583. Hasilnya yaitu 2. Kita tuliskan 2. Kita kalikan B73 ini dengan 2. B73 dengan 2 dalam basis 15. Berarti 3 kali 2, 6. 7 dikali 2, 14. Berarti E. 2 dikali 11 itu 22 ya. Berarti 22 dalam basis 15 itu 22 bagi 15 itu kan 1. Nah, sisanya itu 7. Berarti 17. Kita tuliskan 17E6. Kita kurangi. Nah, 0 dikurangi 6 itu kan nggak bisa. Kita pinjam lagi ke sini, berarti 15 dikurangi 6 itu 9. Nah, ini sisanya tinggal 8. 8 dikurangi 14 juga kan nggak bisa. Kita pinjam lagi 15, berarti 15 ditambah 8 itu 23. 23 dikurangi 14 itu kan 9. 9. Nah, ini tinggal 12 lagi. Berarti 12 dikurangi 7, 5. Nah, 599 ini tidak bisa nih dibagi B73. Kita tambahkan lagi dengan 0. Nah, selanjutnya kita ubah lagi 5990 ini ke dalam basis 10. 5990 dalam basis 10 berarti 5 dikali 13 pangkat 3 ditambah 9 kali 15 pangkat 2 ditambah 9 kali 15 pangkat 1 ditambah 0. 5 kali 13 pangkat 3 itu 16.875 ditambah 9 dikali 15 pangkat 2 berarti 2025 tambah 9 kali 15 itu 135 tambah 0. 16.875 ditambah 2025 ditambah 135 itu hasilnya 19.035. Kita bagi dengan 2.583. Hasilnya yaitu 7. Berarti kita tulis 7. 7 kita kalikan lagi dengan B73. 7 dikali 3 itu kan 21. Berarti 21 dalam basis 15 itu kan 1. Berarti sisanya 6. Kita tulis 6, kita simpan 1. 7 dikali 7 itu 49. 49 ditambah 1 itu 50. 50 dalam basis 15 itu 50 dibagi 15. Berarti 3 sisa 5. Berarti 5 kita simpan 3. 7 dikali 11 itu 77. 77 ditambah 3 80.
80 dalam basis 15 itu berarti 80 dibagi 15 itu 5, sisa 5. Berarti 5. Nah, kita tuliskan 5, 6. 0 dikurangi 6 kan tidak bisa. Kita pinjam. 15 dikurangi 6 berarti 9. Ini berarti tinggal 8. 8 dikurangi 5, 3. 9 dikurangi 5, 4. Nah, karena 4, 3, 9 ini tidak bisa dibagi B73, berarti kita tambahkan dengan 0. Kita ubah 4, 3, 9, 0 ini ke dalam basis 10. Berarti 4 kali 15 pangkat 3 ditambah 3 kali 15 pangkat 2 ditambah 9 kali 15 pangkat 1 ditambah 0. 4 dikali 15 pangkat 3 itu 13.500 ditambah 3 kali 15 pangkat 2 itu 675 ditambah 9 kali 15 135 ditambah 0. Hasil dari 13.500 tambah 675 tambah 135 itu 14.310. Kita bagi dengan 2.583 itu berarti 5 ya. Kita tuliskan 5. Berarti B73 kali berarti B73 dalam basis 15 kali 5 dalam basis 15. 5 dikali 3 itu kan 15. 15 dalam basis 15 berarti 15 bagi 15 1, sisanya 0. Berarti kita tulis sisanya 0, kita simpan 1. 5 kali 7 itu 35. 35 ditambah 1, 36. Berarti 36 dibagi 15 itu 2. 15 kali 2 itu 30, berarti sisanya 6. Kita tulis 6, simpan 2. 5 dikali 11 itu 55. 55 ditambah 2, 57. Nah, 57 dibagi 15 itu kan 3. Berarti sisanya 12. Berarti 3D. Nah, 3D 6, 0. 0 kurangi 0, 0. 9 dikurangi 6 itu 3. Nah, 3 dikurangi 12 kan nggak bisa. Berarti kita pinjam ke sini. 15 ditambah 3 itu 18. 18 dikurangi 12 itu 6. Maka hasil pembagian dari 9 EDTP basis 15 dibagi B73 basis 15 itu T, D275 dan seterusnya dalam basis 15. Ini adalah detail jawaban dari nomor 2. Soal yang ketiga, nyatakan EPB-nya sebagai kombinasi linear dari 483 dan 91. Pertama-tama kita harus mencari nilai EPB dari 483 dan 91. Caranya 483 sama dengan, nah ini kan 91, berarti 91 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 483 dikali 5. 91 dikali 5 itu 455. Nah, berarti 483 dikurangi 455 itu 28. Selanjutnya 91 sama dengan, ini kan 28, berarti 28 dikali berapa yang hasilnya itu mendekati 91 kali 3. Nah, 28 dikali 3 itu 84. Berarti sisanya yaitu 91 dikurangi 84, yaitu 7. Nah, lanjut 28 sama dengan 7 dikali berapa yang hasilnya itu 28. Berarti dikali 4. Sisanya 0. Nah, maka EPB dari 483 dan 91 yaitu 7. Sekarang kita buat persamaannya dulu dari persamaan ini. Berarti 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali
kali 28. Nah, 28 sama dengan 483 dikurangi 5 kali 91. Nah, selanjutnya kita akan menyatakannya dalam bentuk kombinasi linier. Berarti itu 7 sama dengan 483 X ditambah 91Y. Nah, caranya yaitu 7, kan PB-nya itu 7, berarti 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 28. 91 dikurangi 3 kali 28. Nah, 7 sama dengan 91 dikurangi 3 dikali. Nah, 28 itu didapat dari 483 dikurangi 5 kali 91. Berarti 483 dikurangi 5 kali 91. Berarti 7 sama dengan 91 dikurangi 3 kali 483. Negatif 3 dikali negatif 5 positif, ditambah 15 dikali 91. Nah, berarti 7 sama dengan 1 ditambah dengan 15, itu 16 dikali 91 dikurangi 3 dikali 483. Nah, ini bentuknya kan udah sama ya, sama yang atas, 91 dan 483, berarti 7 sama dengan 483 kali negatif 3 ditambah 91 dikali 16. Nah, jadi X-nya, jadi nilai X nolnya yaitu negatif 3 dan Y nolnya yaitu 16. Nah, ini adalah detail dari jawaban nomor 3. Warahmatullahi wabarakatuh.